Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usti nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal mu'minuna al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudhakkiran bidzalik ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan dan kami hormati para sesepuh, para asatidz yang tergolong di keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyah. Mudah-mudahan keseluruhannya tanpa terkecuali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga pagi hari ini. Di antaranya nikmat sehat jasmani kita, demikian juga nikmat sehat rohani ataupun keimanan kita. Karena sejatinya ketika seorang hamba diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan dua nikmat tersebut, pada hakikatnya dia telah mendapatkan puncak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu pernah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ada satu penegasan dari seorang ulama di dalam mukadimah kitabnya. Beliau mengatakan, fa inna sayyidani ami dunya as-sihah wa sayyidani amil akhirati al-iman faman istama'a bihi sayyidani ami dunya wal akhirah faqad istama'a al-khaira kullah. Bahwasanya puncak kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba untuk urusan dunianya adalah kesehatan, dan puncak kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba untuk urusan akhiratnya adalah keimanan. Faman istama'a fihi sayyidani ami dunya wal akhirah faqad istama'a al-khaira kullah. Jika terkumpul pada diri seorang hamba dua kenikmatan tersebut, diberikan Allah Subhanahu wa taala sehat secara fisik, yang dengan sehat tersebut memudahkan dirinya melakukan aktivitas-aktivitas. Bisa datang ke masjid melaksanakan salat berjamaah, bisa ikut pengajian, bisa silaturahim, bisa jalan-jalan, bisa bekerja, bahkan mampu merasakan lezatnya sebuah makanan ataupun masakan. Demikian juga dia masih diberikan Allah Subhanahu wa taala keimanan yang baik pula. Pada hakikatnya dia telah mendapatkan puncak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dua nikmat ini senantiasa Allah titipkan kepada kita dan mampu kita rawat dengan baik sampai nanti kita kembali kepada Allah. Dan mudah-mudahan kelak di saat nanti tiba waktunya kita kembali kepada Allah, kita pun diberikan Allah anugerah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Kemudian salam serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, kepada teladan kita, kepada sosok yang sangat kita cintai dan kita muliakan, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kelak bisa dijumpakan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak terlupa kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang saleh senantiasa istiqomah mengikuti langkah beliau sampai nanti hari kiamat. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang rawuh ataupun hadir pada pagi hari ini sehat sedanten nggih? Alhamdulillah sehat. Insyaallah mudah-mudahan terpenuhi dua unsur yang kami sampaikan tadi. Diberikan Allah sehat secara fisik, demikian diberikan Allah sehat secara keimanan kita.
Karena pada hakikatnya sebelum kami sampaikan materi inti, ketika seorang hamba diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan dua nikmat tersebut, sejatinya dia telah mendapatkan puncak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memberikan satu penjelasan yang barangkali mohon maaf, ketika seorang hamba diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan terlebih secara fisiknya, apalagi kalau panjenengan nanti usianya sudah di atas 40 tahun, diberikan Allah masih sehat, penglihatan masih baik, pendengaran masih baik, kemudian indera penciuman masih baik, tangan masih bisa berfungsi baik, kaki dan sebagainya. Masya Allah, itu termasuk anugerah yang luar biasa. Maka kita wujudkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, maka mau tidak mau cara kita merawat adalah dengan pandai-pandainya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur tersebut tidak ada cara yang lain kecuali dengan apa? Menambah lagi porsi kita di dalam aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita temukan syukur yang paling terkecil. Nanti panjenengan bisa buka di beberapa kitab, di antaranya ditulis oleh seorang ulama bernama Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Beliau ini Masya Allah, dari awal sampai akhir itu hanya membicarakan bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah buku ataupun kitab yang dikasih judul Kaifa nakunu minasyakirin, bagaimana agar kita menjadi pribadi yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengawali asyukru lughatan, syukur secara bahasa itu dengan mengatakan as-sana'u 'ala Allah bima aulaka minal ma'ruf. Kita tetap memuji kepada Allah atas kebaikan pemberian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan ucapan yang senantiasa secara refleks seringkali kita ucapkan, yakni kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata kalimat hamdalah yang keluar dari lisan kita itu dijadikan beliau sebagai standar yang paling terkecil dari rasa syukur kita. Setelahnya beliau merinci bagaimana agar totalitas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata yang diberikan Allah masih sehat ini bagaimana rasa syukurnya, telinga kita bagaimana syukurnya, tangan kita bagaimana syukurnya, kaki dan sebagainya. Demikian juga faktor eksternal, panjenengan diberikan Allah SWT rumah yang bagus, kendaraan yang baik, keluarga yang harmonis, teman-teman yang soleh-soleha, kemudian lingkungan yang baik. Bagaimana kita bersyukurnya kepada Allah SWT. Cuma oleh beliau, demikian juga ditemukan oleh ulama-ulama terdahulu, di antaranya Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim, memberikan satu rumus kecil. Ada satu ungkapan kecil yang cukup mewakili apa yang beliau utarakan di dalam kitab tersebut, yakni kalimat yang sangat populer, tasrifun ni'mah ala muradi mu'tiha. Kita gunakan nikmat tersebut sebagaimana yang dimaui oleh sang pemberi, yakni Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, mudah-mudahan langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini di dalam rangka menuntut ilmu kita, mudah-mudahan dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kita tahu betul rumusnya, seorang hamba itu tatkala dia totalitas bersyukur kepada Allah, maka akan menemukan esensi daripada firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian pandai mengutarakan ekspresi syukur kepada Allah, maka mudah bagi Allah untuk menambahkan nikmat yang lain. Dan di antara balasan tunai yang diberikan Allah saat ini juga, sebagaimana penegasan dari Nabi kita Muhammad SAW, beliau pernah mengatakan, fa inna min jazail hasanati al hasanatu ba'daha. Ini sebenarnya yang kita cari, yakni kebaikan itu akan dibalas Allah SWT dengan kebaikan yang berlanjut, dan berlanjut. Sampai kapan? Ya sampai nanti kita diwafatkan Allah SWT. Panjenengan selepas pulang dari kajian ini nanti ke rumah mengerjakan aktivitas-aktivitas kebaikan, nanti menunggu sholat duhur, kemudian ngaji dan sebagainya. Kita senantiasa dimudahkan Allah mengerjakan kebaikan-kebaikan. Sampai kapan? Sampai di titik nanti di mana kita sedang mengerjakan amal soleh apapun bentuknya. Panjenengan sedang sholat, sedang zikir, sedang baca Al-Quran, sedang aktivitas kebaikan-kebaikan yang lain, dan di saat itu nyawa kita dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah berpeluang besar wafat dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Dan itu kita awali dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang kedua, Masya Allah, ini ingin kami tegaskan, ketika seorang hamba diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala satu nikmat terbesar dalam hidupnya, yakni dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keimanan
keimanan tersebut dia jaga sampai nanti dia diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti dia bisa merasakan petuah yang sering kali disampaikan oleh para ulama. Minimal 1 pekan 1 kali. Pasti ini akan diberikan petua tersebut. Panjenengan kalau mengikuti sholat Jumat berjamaah, biasanya kan para mubaligh mengawali dengan aktivitas apa? Memberikan pesan iman dan takwa. Menyindir firman Allah SWT, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalimat terakhir, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau wafat kembali kepada Allah melainkan dalam keadaan Islam, mukmin, tunduk, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin ngajak kepada panjenengan untuk merenung supaya nanti bisa menemukan, Masya Allah, nikmat keimanan ini adalah nikmat yang luar biasa bagi kehidupan kita nanti di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan mohon maaf, terkadang coba merenung Bapak Ibu ketika membaca Al-Quran. Kalau tidak paham maknanya, terkadang panjenengan coba dibuka terjemahannya. Karena orang itu mohon maaf ketika membaca Al-Quran, antara paham isinya dengan tidak, itu nanti pasti ada memberikan nilai yang berbeda. Contoh paling mudah, panjenengan terkadang baca surah yang bikin orang bergetar itu seringkali surah Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafiyah, sampai nanti washabul yamini ma ashabul yamin, kemudian washabus shimali ma ashabus shimal. Ketika panjenengan hanya sebatas membaca, kemudian tidak paham isinya, barangkali terlewat begitu saja. Tetapi lain cerita kalau panjenengan tahu isinya, washabul yamini ma ashabul yamin, nanti golongan kanan yang akan dimasukkan Allah ke dalam surga itu siapa saja, kenikmatannya itu seperti apa yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebaliknya washabus shimali ma ashabus shimal, adapun orang-orang yang nanti dimasukkan Allah ke dalam golongan kiri yang masuk ke dalam neraka, fi samumi wa hamim wa dhillim yahmum, makanannya seperti ini dan siksaannya seperti ini, Masya Allah akan memberikan efek yang sangat berbeda. Terkadang panjenengan ketika membaca Al-Quran bertemu dengan pesan Allah, firman Allah yang berkaitan tentang mohon maaf siksa neraka, mulai dari namanya, bentuk siksaannya dan sebagainya, panjenengan nanti pasti akan menemukan sampai pada titik, ya Allah, saya bersyukur sekali ditakdirkan Allah sampai detik ini dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ketika mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan tentang siksa neraka, kita tidak membicarakan surga karena Masya Allah kenikmatan luar biasa. Coba kita merenung tentang siksa Allah. Yang mengerikan itu bukan nama-nama neraka. Meskipun kalau sudah disebut nama neraka sudah membuat diri kita ini ketakutannya luar biasa. Apalagi kalau dipaparkan Allah bagaimana wujud siksaannya itu seperti ini, seperti ini. Ada neraka jahanam, ada neraka Ladha, ada neraka Sa'ir, Khutama dan sebagainya. Ternyata yang mengerikan itu bukan nama neraka, sekaligus bukan bentuk siksaannya. Ada kalimat kecil yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Sebenarnya kalau kita dalami, baik dari sisi tafsir ataupun sisi tadabbur, akan membangkitkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak meremehkan nama-nama neraka, sekaligus bentuk siksaannya. Sebagai bentuk gambaran punggih, Masya Allah, naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak tergolong di dalamnya. Neraka itu ada orang, kita ambil contoh bukan sisi neraka yang paling dahsyat, karena paling dahsyat itu nanti kalau dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ada orang yang dihadapkan dengan sebuah siksa di neraka, namanya neraka Ladha. Panjenengan bisa buka di surah Al-Ma'arij di ayat ke-11 sampai ayat ke-14. Di sana disebutkan yawaddul mujrim law yaftadi min adabi yaumi idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Ada orang, naudzubillah, mudah-mudahan tidak kita, saat itu dia akan dihadapkan Allah Subhanahu wa taala, akan merasakan siksa, divonis Allah dan akan merasakan siksa. Engkau akan merasakan siksa di hadapan dengan neraka Ladha. Orang tersebut baru divonis dan diperlihatkan bentuk siksanya, itu sudah ketakutannya luar biasa, Bu. Saking takutnya di dalam Al-Quran disebutkan kalimat yawaddul mujrim law yaftadi min adabi yaumin bibanihi. Dia pengen menempuh semua cara, yang penting nanti bisa diselamatkan Allah dari siksa tersebut. Jika di dunia mungkin bisa diakali dengan uang ataupun dengan sogokan dan sebagainya, barangkali mungkin bisa terlepas, tetapi di akhirat tidak bisa. Maka dia ingin memunculkan satu kalimat pamungkas,
Di sana disebutkan lau yaftadi, dia bahkan sampai pengen mengadakan tebusan, pengen mengadakan barter, yang penting saya ini diselamatkan Allah dari siksa ini. Karena saking ketakutannya luar biasa. Dan yang pengen dijadikan barter, yang pengen dijadikan tebusan itu nggak main-main. Kalimat pertama yang pengen disampaikan kepada Allah, bibanihi, dengan anak-anaknya. Seakan-akan pengen mengatakan kepada Allah, ya Allah, siksa saja semua anak-anak saya ya Allah, yang dahulu kala saya cintai ya Allah, yang barat, yang bungsu, yang laki-laki, yang perempuan, saya jadikan barter ya Allah. Yang penting saya bisa selamat dari siksa ini ya Allah. Jika dengan anak masih kurang, dikejar terus. Wasahibatihi, dengan pasangannya. Jika yang divonis di sini adalah suami, yang pengen dikorbankan adalah istrinya. Demikian juga sebaliknya. Seakan-akan pengen mengatakan, ya Allah, siksa saja pasangan saya ya Allah, siksa saja istri saya ya Allah. Saya jadikan tebusan, saya jadikan barter, yang penting saya ini bisa selamat dari siksa ini ya Allah. Jika masih kurang terus dikejar, wa akhihi, dengan saudara-saudaranya. Seakan-akan dia mengatakan, ya Allah, siksa saja kakak-kakak saya, adik-adik saya ya Allah. Saya jadikan barter ya Allah, saya jadikan tebusan. Yang penting saya ini bisa selamat ya Allah. Jika dengan anak masih kurang, dengan pasangan masih kurang, dengan saudara-saudara masih kurang, terus dikejar. Wa fasilatihi allati tuwi, karib kerabat yang dahulu kala pernah dekat dengan dia, bahkan mungkin ada hubungan darah. Termasuk di sini kalau bacaan buka di dalam kitab tafsir, masuk di antaranya yang ingin disodorkan kepada Allah, kakek neneknya, paman bibinya, kerabat-kerabat terdekatnya. Seakan-akan ingin mengatakan, ya Allah, siksa saja kakek nenek saya ya Allah, paman bibi saya ya Allah, kerabat-kerabat saya ya Allah. Saya jadikan tebusan, yang penting saya ini bisa selamat. Jika semuanya masih kurang, maka kalimat terakhir yang ingin disampaikan kepada Allah, waman fil ardi jami'an thumma yunji. Ya Allah, siksa saja semua manusia yang pernah tinggal di muka bumi ya Allah. Saya jadikan barter, saya jadikan tebusan. Yang penting saya ini bisa selamat dari siksa ini ya Allah. Silahkan panjenengan merenung. Orang tersebut kalau tidak ketakutannya luar biasa, gak mungkin pengen ngadakan tebusan, pengen ngadakan barter, dan yang dijadikan tebusan ataupun barter itu tidak main-main. Anaknya, pasangannya, saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya, bahkan semua manusia yang pernah tinggal di muka bumi. Ternyata kalau kita pelajari, tidak berhenti di sini hal yang paling mengerikan. Bukan berarti kita meremehkan, karena orang ini baru dihadapkan dengan kalla innaha ladha. Neraka ladha saja sudah ketakutannya luar biasa. Contoh yang lain, panjenengan nanti bisa buka sebagai bentuk gambaran ya, bagaimana neraka, api neraka di akhirat dengan gambaran api neraka ataupun api di dunia. Di surah Al-Anbiya ayat 99 kita temukan di sana Allah abadikan salah satu bentuk siksaan yang pernah menimpa kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu pernah dihukum dengan raja rezim pada saat itu, terkenal dengan Raja Sinten, Raja Namrud. Hukumannya apa? Beliau ini mau dibakar. Saking tingginya tumpukan kayu, hampir semua kayu itu dikumpulkan menjadi hampir seperti bukit. Karena apa? Orang saat itu semuanya ikut andil. Kita temukan di dalam kitab tafsir, bahkan ada seorang nenek-nenek saking bencinya kepada Nabi Ibrahim yang mendakwakan tauhid, itu melihat dahan kecil ataupun ranting kecil itu diambil, dilemparkan supaya saya ini ikut andil dan nanti bisa membakar tubuh daripada Ibrahim. Itu saking bencinya. Dari sini kita temukan jawaban bahwasanya orang itu meskipun perannya sedikit, kalau kepada kebatilan akan dihitung Allah, demikian juga kalau kepada kebaikan akan dihitung Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana peran semut yang membawa meskipun hanya sebatas embun kecil kemudian diteteskan, yang penting dia tahu saya ini berada di jalur mana, berada di jalur kebaikan ataupun sebaliknya. Masya Allah kita temukan tatkala Nabi Ibrahim dibakar, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti apa? Qulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Maka kami katakan kepada api, kami firmankan, wahai api, engkau adalah makhlukku, engkau adalah ciptaanku. Jadilah engkau dingin dan menyelamatkan untuk Ibrahim, Nabi Ibrahim. Maka Masya Allah, kita temukan beberapa penjelasan ulama tafsir. Ada satu kalimat yang cukup menggelitik. Di sana disampaikan Allah mengatakan, wahai api, andai saja dalam bahasa kita engkau ini ngeyel, berani membakar sedikit pun daripada tubuh Nabi Ibrahim, maka kamu akan saya kembalikan kepada induk kamu di akhirat.
Masya Allah, api saja begitu mendengar perkataan dari Allah akan dikembalikan kepada induknya di akhirat. Itu dunia saja itu ketakutan, apalagi akan dikembalikan kepada induknya, apalagi manusia. Ternyata tidak berhenti di sini kalimat yang paling mengerikan. Menurut keterangan para ulama, yang paling mengerikan ketika panjenengan mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang dikaitkan dengan bentuk siksaannya. Kalimat tersebut saya yakin panjenengan semua hafal, yakni firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyandingkan dengan bentuk siksaannya ada kalimat khalidina fiha abada. Diterjemahkan apa, Bu? Kekal selama-lamanya. Ini panjenengan kalau tadaburi, diresapi, Masya Allah, akan merasakan kenikmatan luar biasa. Saya ditakdirkan Allah sampai detik ini dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu modal utama untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu keterangan bagus dari beberapa ulama bahwasanya ternyata mereka ini, mohon maaf, mudah-mudahan tidak kita, yang disiksa Allah Subhanahu wa taala di neraka. Mereka ini senantiasa tetap ada harapan supaya nanti diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Entah dari jalur manapun, mendapatkan syafaat dari malaikat, dari nabi, dari keluarganya, anak-anaknya dan sebagainya. Tetap mereka ini pengen mengharapkan, senantiasa berharap sampai tiba waktu kejadian yang paling terakhir dan semua ini memahami ilmunya. Selagi tidak terjadi kejadian yang paling terakhir, ada satu manusia yang akan diangkat Allah, maka setelah itu akan tertutup semua pintu neraka. Mereka inilah yang akan merasakan siksa neraka selama-lamanya. Kejadian tersebut adalah manakala nanti Allah Subhanahu wa taala mengangkat satu orang yang bernama Juhaina. Juhaina di sini adalah nama sebuah kampung besar, demikian juga diidentikan dengan nama seseorang yang menjadi orang yang paling terakhir yang akan diangkat Allah dari neraka, kemudian dicuci di Nahrul Hayah, lantas dia ini termasuk orang yang paling terakhir memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang bernama Juhaina ini diangkat Allah, maka setelah itu semua pintu tertutup. Barulah mereka akan menangis senangis-nangisnya, karena setelah ini merekalah yang akan merasakan khalidina fiha abada. Barulah mereka merasakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syu'ara di ayat ke-101 sampai ayat 103. Ini penyesalan mereka. Mereka mengatakan famalana min syafi'in wala sadiqin hamim falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Mereka mengatakan famalana min syafi'in, duhai celaka, saat ini sudah tidak ada lagi yang bisa memberikan syafaat kepada kami. Para ulama tafsir bersepakat di antaranya mengatakan ini dari kalangan malaikat. Wala sadiqin hamim, dan sudah tidak ada lagi teman-teman dekat yang bisa menyelamatkan kami. Bisa disebutkan minan nas, dari kalangan manusia. Penyesalan mereka, andai diberikan Allah SWT kesempatan ke dunia, falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Andai Allah memberikan kepada kami kesempatan kedua untuk hidup di dunia, maka kami akan menjadi hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Masya Allah, modal keimanan yang melekat kepada diri kita saat ini, Masya Allah, itu menjadi kunci utama untuk bisa diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala di saat nanti kita berhadapan dengan carut-marutnya kehidupan di akhirat. Mudah-mudahan keimanan yang melekat kepada diri kita ini senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala hingga nanti kita diwafatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dalam keadaan semuanya, mudah-mudahan saya dan panjenengan dalam keadaan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah Allah Ta'ala, mohon maaf itu baru buka dimai tadi ya, karena saya punya waktu sampai jam berapa nih Pak? Jam 8 ya. Saya ingin menyampaikan satu momentum. Kebetulan panjenengan kalau peka, hari ini kita memasuki pada kalender Hijriah. Tanggal pinten Bu?
Hijriah tanggal 11, bulannya Rabiul Awal, tahunnya 1446 Hijriah. Panjenengan peka ndak? Rabiul Awal itu termasuk bulan yang spesial juga dari sekian bulan yang ada. Mengapa spesial? Karena di Rabiul Awal itu ada momentum-momentum besar yang pernah terjadi. Di antara momentum tersebut adalah di tanggal 12 Rabiul Awalnya, tepatnya dahulu kala itu hari Senin. Kebetulan besok juga hari Senin ya. Ya, ini kejadian apa? Maulidun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yakni hari lahirnya Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Nabi kita itu lahirnya di hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal, dahulu kala tahunnya tahun gajah. Demikian juga Allah jadikan hari Senin itu termasuk hari spesial di kehidupan Nabi. Beliau lahirnya hari Senin, diangkat Allah menjadi Nabi di usia 40 tahun hari Senin, diwafatkan Allah di usia 63, tepatnya juga di bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, itu pun hari Senin. Jadi lahir, diangkat menjadi Nabi, diwafatkan Allah, semuanya di hari Senin. Beliau juga, mohon maaf, hijrah pertama kali dari Mekah ke Madinah, itu pun hari Senin. Begitu sampai di Madinah, demikian juga hari Senin. Bahkan di dalam hadis disebutkan beliau meletakkan Hajar Aswad ke tempat yang semestinya saat ini, itu pun di hari Senin. Jadi kita berhusnuzon kepada Allah Ta'ala. Jangan-jangan, mohon maaf, Allah takdirkan usia kita dipanjangkan Allah sampai hari ini kita berjumpa kembali dengan bulan Rabiul Awal, seakan-akan, mohon maaf, barangkali Allah ingin menyadarkan kita bulan Rabiul Awal itu ada momentum spesial, momentum yang berkaitan tentang Nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali Allah ingin menyadarkan kepada kita dengan dijumpakan bulan Rabiul Awal. Ayo gali kembali sosok Nabi kalian tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan semakin menambah ilmunya, digali kembali tentang keistimewaan nabinya, maka kalian akan mendapatkan kecintaan yang berlebih kepada Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus benar-benar kita cintai, Bu. Bahkan kecintaan kita kepada beliau itu harus melebihi kecintaan kita kepada siapapun. Tentunya setelah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai meletakkan kecintaan kita kepada diri kita, orang tua kita, anak-anak kita, pasangan kita, dan semuanya melebihi cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kala itu pernah terjadi, mungkin barangkali bisa dijadikan sebagai asbabul wurud ya, dari sebuah hadits. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ana uhibbuka." Wahai Rasul, saya cinta kepada panjenengan. Tetapi setelah diri saya, Masya Allah, beliau ini belum sampai noleh. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai sahabat Umar, ketahuilah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajmain." Wahai sahabat Umar, ketahuilah, tidak akan sempurna keimanan seseorang sampai dia menjadikan diriku, Nabi Muhammad, itu lebih dicintai daripada dirinya, orang tuanya, anak-anaknya, dan semua manusia. Maka saat itu sahabat Umar bin Khattab gak mikir panjang, "Ya Rasulullah, ana uhibbuka." Saya mencintai panjenengan lebih daripada diri saya dan segala-galanya. Jadi Masya Allah, barangkali momentum ini dijadikan Allah Ta'ala dengan dipanjangkan usia kita. Mari kita gali kembali sosok Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali nanti ketika kita menambah wawasan kita, keilmuan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin menjadikan diri kita akan kecintanya Nabi kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kalau kita cinta kepada Nabi kita, insya Allah nanti banyak kemudahan diberikan Allah. Di antaranya mudah-mudahan paling tidak kita nanti bisa mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan nanti di akhirat kita bisa berjumpa, bahkan bisa bertetangga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang secara otomatis insya Allah berarti kita akan diletakkan di surga yang tertinggi bersama para nabi, yakni di surga Firdaus. Mohon maaf saya bahasakan kita, mudah-mudahan sebagai bentuk doa nggih, supaya saya dan panjenengan nanti dijadikan Allah termasuk penduduk surga yang paling tertinggi, yakni surga Firdaus. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah belakang sekalian, saya ingin mengawali, mungkin saya ingin berpesan kepada saya dan panjenengan, paling tidak panjenengan mungkin seumur hidup sekali minimal
bacalah buku-buku sejarah yang berkaitan tentang Nabi kita Muhammad SAW. Saya rekomendasikan minimal ada 2 buku. Tadi lupa saya bawangin. Yang pertama yang ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakpuri yang berjudul Ar-Rahiqul Maktum. Di sini panjenengan mendapatkan gambaran sejarah Rasul dari kecil sampai beliau diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jangankan orang sekelas kita, Bu. Mohon maaf ya, para artis saja, para artis ketika yang ada podcast dan sebagainya sekarang lagi marak nih. Ketika membicarakan buku ini berkaitan tentang Rasulullah, mereka itu sampai nangis. Pengakuannya itu Masya Allah, ketika saya membaca kitab ini, saya itu rindu dan nangis berkaitan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi orang-orang seperti kita harusnya lebih peka. Seharusnya barangkali minimal seumur hidup paling tidak kita bisa membaca sekali daripada kitab tersebut. Kemudian panjenengan lengkapi dengan 1 buku yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau punya buku yang berkaitan tentang Nabi kita yang dikasih judul Syama'ilun Nabi. Di sini kita akan mengenal karakter kepribadian daripada Nabi kita Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu, mohon maaf, ciri-ciri fisiknya seperti apa, badannya tegap seperti apa, rambutnya, posturnya dan sebagainya, kita jadi tahu. Demikian juga kita jadi tahu kebiasaan Nabi, makannya Nabi seperti apa, minumnya dan sebagainya. Itu dijelaskan di buku Syama'ilun Nabi. Meskipun banyak sekali kitab-kitab yang lain yang membicarakan tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini sosok yang sangat spesial. Saya punya beberapa simpanan file, baik itu bentuk makalah ataupun buku. Saking istimewa Nabi kita Muhammad SAW itu sampai kurang lebih ada 600-an kitab ataupun buku yang membicarakan tentang Nabi kita Muhammad SAW. Dari semua sisi, contoh saja, ketika ada orang yang mencermati Rasulullah dari sisi jamuan makan, itu Masya Allah sudah menjadi kitab. Bagaimana dahulu kala jamuan dan makannya Rasulullah SAW. Dari satu sisi ini saja sudah bisa menjadi kitab. Apalagi nanti tahajudnya Nabi, kemudian puasanya Nabi, dan lain sebagainya. Jadi karena saking spesialnya, banyak orang yang berbondong-bondong menulis tentang Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jangan bilang selalu, saya mengawali yang pertama, Nabi kita ini Masya Allah sangat spesial. Dan terkadang ada orang, mohon maaf, ketika menyebut nama Nabi kita, bahkan kadang-kadang di depan itu dikasih pelekatan sebutan dengan sebutan Mustafa. Jadi jangan heran ya ada orang yang mengatakan Nabiun al-Mustafa, Habibun al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan tahu enggak arti Mustafa itu apa, Bu? Pilihan. Masya Allah, pilihan. Mustafa dari akar kata istofa. Padahal pilihan ataupun memilih dalam bahasa Arab itu setidaknya ada 2. Ada kalimat ikhtaro, orangnya Mukhtar. Menurut saya ada namanya Pak Mukhtar. Kali yang kedua istofa, bernama Mustafa. Ente namanya Mustafa, Pak. Sisi perbedaannya, kalau kalimat ikhtaro, nanti orangnya Mukhtar, ini adalah pilihan. Tetapi mohon maaf, pilihan tersebut bukan berarti akan senantiasa selalu baik. Tetapi kalau kalimat istofa, orangnya Mustafa, ini adalah pilihan. Dan pilihan tersebut pasti akan senantiasa baik selalu. Oleh karenanya, bahasa ataupun diksi yang digunakan Allah, tatkala memilih segala sesuatu, itu pasti menggunakan kalimat istofa. Memilih kitabnya Al-Quran, menggunakan istofa. Summa aurasnal kitab alladhina istofaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Memilih agamanya itu pun dengan kalimat istofa. Kemudian memilih orang-orang tertentu. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal amin. Jadi kalau menggunakan kalimat istofa itu adalah pilihan dari Allah dan pilihan tersebut pasti akan dalam keadaan baik sampai nanti seterusnya. Oleh karenanya tidak salah kalau kita melekatkan satu penyebutan di depan nama Nabi kita Muhammad SAW dengan kalimat Mustafa, Nabiun dan Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang kedua, Bapak Ibu jangan belakan Usta'alam, Nabi kita ini Masya Allah sangat istimewa dan spesial sekali. Bagaimana tidak spesial? Jauh hari sebelum kelahirannya, itu sudah didoakan oleh 2 orang Nabi, 2 orang Rasul. Sekaligus ini sebagai pengukuhan, beliau ini pernah bersabda di dalam sebuah hadis, Ana da'watu Ibrahim wa busyra Isa. Bahwasanya saya adalah bagian daripada doa ayah saya dahulu kala Nabi Ibrahim dan kabar gembira dari Isa ibnu Maryam. Jadi kita temukan di dalam Al-Quran ternyata mohon maaf
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh hari sebelum beliau dilahirkan itu sudah didoakan oleh 2 orang nabi, 2 orang rasul. Dan itu diabadikan oleh dalam Al-Qur'an. Yang pertama, didoakan oleh kakek buyutnya Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya yang kecil Nabi Ismail alaihissalam. Diabadikan Allah doa tersebut di surah Al-Baqarah di ayat ke-129. Beliau berdoa diabadikan dalam Al-Quran, Rabbana wab'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ternyata ayat ini, mohon maaf, itu sebenarnya ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, yakni ayat 127 sampai ayat 129. Jika ayat 127 itu berkaitan tentang amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala mandatkan kepada Nabi Ibrahim. Amal soleh tersebut adalah beliau diperintahkan Allah untuk membangun kembali bangunan Ka'bah yang sempat rusak terkena banjir dahsyat di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Ka'bah yang kita ketahui, panjenengan pernah haji, umroh ataupun melihat di TV ataupun di gambar, dahulu kali itu pernah rusak, Bu. Rusaknya di zaman Nabi Nuh terkena banjir. Berarti, mohon maaf, ada yang tahu siapa yang bangun Ka'bah pertama kali? Rusak di zaman Nabi Nuh, baru Allah merintahkan di generasi setelahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Ibrahim, bahkan bukan pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti siapa yang bangun Ka'bah pertama kali? Oh, langsung sepakat ya Nabi Adam. Ustadz, manusia pertama Nabi Adam alaihissalam. Ternyata saking pentingnya bangunan Ka'bah, yang bangun itu bukan Nabi Adam. Kalau kita tidak tahu, biasanya kita diperintahkan untuk apa? Wallahu alam. Artinya apa? Allah lebih tahu. Maka kita tanyakan di dalam Al-Quran. Sudah ada jawabannya. Silakan buka di surah Ali Imran ayat ke-96 sampai ayat ke-97. Saking pentingnya bangunan Ka'bah, yang bangun itu bukan manusia tetapi pencipta manusia, tentunya melalui perantara para malaikat. Bahwasanya inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Bangunan pertama yang langsung dibangunkan Allah untuk semua manusia adalah bangunan Ka'bah. Cuma mohon maaf, Ka'bah ini tidak difungsikan secara maksimal di zaman Nabi Adam, bahkan pernah rusak di zaman Nabi Nuh terkena banjir dahsyat. Barulah di generasi Nabi Ibrahim, beliau diperintahkan Allah SWT. Ingat, beliau mendapatkan mandat hanya sebatas meninggikan bangunannya supaya menjadi bangunan utuh. Rusak bangunan atasnya, yang tersisa pondasi. Satu pondasi kalau dalam bahasa Arab itu menggunakan kalimat qaidatun. Sementara Ka'bah memiliki 4 sisi, maka dijamakkan menjadi qawaid. Sebatas meninggikan menggunakan kalimat rafa'a yarfa'u. Oleh karenanya bunyi ayat di surah Al-Baqarah ayat 127, Allah SWT berfirman, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah, tatkala Allah SWT memberikan mandat mulia kepada Nabi Ibrahim dan dibantu oleh anaknya masih kecil, Nabi Ismail alaihissalam. Saya persingkat, Masya Allah. Setelah proses semuanya terjadi, menjadi bangunan utuh, beliau berdoa kepada Allah agar amal solehnya ini diterima Allah SWT. Kemudian agar diberikan kebaikan untuk diri beliau, anaknya dan keluarganya, bahkan untuk keturunannya. Dan di ayat ke-129, beliau mengisyaratkan kepada Allah. Belum pernah berjumpa dengan Nabi kita, tetapi ada isyarat kerinduan dan harapan. Mudah-mudahan nanti Allah takdirkan diutusnya seorang Nabi yang akan memfungsikan bangunan Ka'bah secara maksimal. Dan mudah-mudahan itu adalah dari generasiku. Sesuai dengan doa beliau di sebelumnya, wa min dzurriyyatina. Juga berikanlah kebaikan kepada anak keturunanku ya Allah. Silakan panjenengan cermati dalam kitab sejarah manapun. Tidak ada seorang nabi, tidak ada seorang rasul yang Allah takdirkan lahir, tumbuh kembang, dewasa dan diutus dari sekitaran Ka'bah, melainkan siapa? Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doa Nabi Ibrahim dikabulkan Allah dengan bukti apa? 30 generasi setelahnya. Jadi beliau menunggu bahkan sampai 30 generasinya dengan diutusnya Nabi kita Muhammad. Bahkan beliau ini lahir dari jalur anak keturunannya, dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Antara Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim itu melewati rentang waktu kurang lebih 29 sampai 30 generasi.
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Ati bin Atri bin Muqam bin Nafur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Sebelum saya lanjut, enten sing saged niru Bu? Boten saya, boten apa. Yang penting kita tahu, Masya Allah, Nabi Muhammad itu dari jalur Nabi Ibrahim, dari anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Masya Allah. Jadi jauh hari sebelum kelahirannya sudah didoakan oleh kakek buyutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan yang kedua saya lengkapi, masih ada waktu. Didoakan oleh seorang Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad, yakni Nabi Isa alaihissalam. Dan doa tersebut diabadikan Allah juga di dalam Al-Quran di surah As-Saff di ayat yang ke-6. Jadi saat itu, mohon maaf, beredar kabar nubuah terakhir. Jadi sudah ada kabar-kabar nubuah bahwasanya Nabi terakhir itu ada keidentikan dan kemiripan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Kaumnya menduga bahwasanya Nabi terakhir adalah bergembira sekali akan kedatangannya. Nanti Allah akan utus seorang Nabi setelah saya yang bernama Ahmad. Ternyata Masya Allah 580 tahun setelahnya barulah diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lahirnya Nabi kita. Masya Allah. Jika timbul pertanyaan, Ustadz, mengapa saat itu tatkala Nabi Isa alaihissalam memberikan kabar gembira kepada kaumnya tentang Nabi kita, beliau tidak menggunakan kalimat Muhammad tetapi menggunakan kalimat Ahmad. Jadi inilah sosok Nabi kita Muhammad SAW. Itu adalah nama sifat. Dua-duanya termaktub di dalam Al-Quran. Karena disebut Allah menggunakan Muhammad terulang 4 kali dalam Al-Quran. Terkadang juga menggunakan kalimat Ahmad. Hanya terulang sekali tatkala Nabi Isa memberikan kabar gembira kepada kaumnya. Dan istimewanya kita temukan nama itu kan ada dua nih. Ada zat, ada nama sifat. Kalau sifat itu bisa melekat kepada siapapun selagi dia bisa memiliki sifat tersebut. Kalau zat itu nggak bisa diotak-atik. Contoh, paling banyak orang Indonesia Pak. Misalkan ada Bapak Paijo. Mohon maaf, ada nama Bapak Paijo? Nah, ada Bapak Paino. Ini diotak-atik dalam bahasa Arab nggak ada. Paijo ini di akar kata apa ya? Nggak ada. Hanya supaya bisa membedakan. Kalau saya menyebut Bapak Paijo, supaya nanti Bapak Paino tidak noleh, demikian juga sebaliknya. Sedangkan yang kedua itu nama sifat, sebagaimana yang melekat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau disebutkan kalimat Muhammad, itu sebenarnya mewakili dari semua aspek yang berkaitan tentang hablum minan nas. Karena kalimat Muhammad dalam bahasa Arab itu adalah kalimat superlatif, isim mubalaghah dari akar kata Mahmud. Mahmud di sini adalah ketika ada seseorang, dia memiliki satu amalan unggulan, satu amalan istimewa berkaitan tentang hablum minan nas. Misal, ada orang ini, Masya Allah, ditakdirkan Allah mungkin barangkali uangnya banyak nih, dia jadi dermawan. Hampir ketika ada proposal ataupun siapapun minta, nggak pernah ditolak sama sekali. Senantiasa dikasih, dan dikasih. Meskipun amalan yang lain, terkadang dia ini masih kurang. Kadang masih suka marah, suka gerutu dan sebagainya. Biasanya orang Arab fasih akan memberikan pelekatan penyebutan kepada orang model tersebut dengan mengatakan Huwa Mahmud. Dia punya satu amalan unggulan berkaitan tentang hablum minan nas, cuma satu sisi saja. Tetapi kalau semua sisi baik, orangnya dermawan, dengan tetangga bagus, tidak pernah marah, tidak pernah gerutu dan sebagainya, dengan tetangga baik, teman-teman baik dan sebagainya, maka naik levelnya tidak lagi Mahmud tetapi menjadi Muhammad. Maka kita temukan Nabi Muhammad itu adalah contoh yang sangat istimewa dalam hal berkaitan tentang hablum minan nas. Sedangkan yang kedua, kalau kalimat Ahmad itu mewakili semua aspek yang berkaitan tentang hablum minallah. Kalau kalimat Ahmad itu adalah kalimat superlatif, isim mubalaghah dari akar kata Hamid. Kalau tadi Muhammad Mahmud, kalau akar dari kata Hamid. Kalau Hamid kita bisa menemukan ketika ada seseorang, dia ini punya satu amalan unggulan dalam hal mendekat kepada Allah SWT. Misal, dia ini hobi, senangnya itu sholat tahajud. Setiap hari sholat tahajud gak pernah terlewat. Meskipun amalan yang lain dia masih kurang, puasanya masih kurang,
baca Al-Qurannya masih kurang dan sebagainya. Maka biasanya orang Arab fasih akan memberikan pelekatan julukan kepada orang model seperti ini, huwa hamid. Dia punya satu keunggulan dalam bidang mendekat kepada Allah, tapi satu jalur saja. Tetapi kalau semua jalur bagus, tahajudnya bagus, puasanya bagus, baca Al-Qurannya bagus dan sebagainya, maka naik levelnya tidak lagi hamid tetapi menjadi Ahmad. Seakan-akan saat itu Nabi Isa mengakui tentang keistimewaan Nabi kita. Nabi terakhir itu bukan saya, tetapi nanti datangnya setelah saya pun bergembira akan kedatangannya, yang dalam hal mendekat kepada Allah itu sangat sulit sekali ditandingi bahkan oleh Nabi, oleh Rasul terdahulu. Silakan panjenengan cek contoh salah satu ibadah Rasulullah berkaitan tentang sholat tahajud saja. Panjenengan bisa buka di Sahih Al-Bukhari, bisa ditemukan sebelum saya tutup. Bagaimana kita menemukan salah satu contoh tahajudnya Rasulullah? Ja'at ashabun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang sahabat, 3 orang sahabat, di antaranya sahabat Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman dan Ka'ab bin Malik, mendatangi rumah Rasulullah yang kebetulan saat itu berada di rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Hanya cuma bertanya, kaifa kanat salatun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana salat tahajudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi Masya Allah, kemudian saat itu Rasulullah kebetulan tidak ada di rumah. Maka dijawab dengan cerdas oleh Ibunda Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan engkau tanya bagaimana bagusnya dan bagaimana panjangnya. Jika penasaran, ikut saja bermakmum belakang Rasulullah, saya akan mengizinkan. Akhirnya benar, di lain hari 3 orang sahabat ini mendatangi kembali, kemudian bermakmum belakang Rasulullah dan diizinkan. Dan Masya Allah kita temukan di saat beliau mengawali rakaat pertama, setelah membaca surah Al-Fatihah, beliau kemudian membaca surah Al-Baqarah. Ketika sampai ke ayat 100, kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud itu menduga, oh barangkali nanti Rasulullah akan rukuk di ayat yang 100. Ternyata tidak rukuk, Bu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud itu sangat cermat sekali. Supaya apa? Beliau nanti bisa mengawasi dengan detail, kemudian bisa diajarkan kepada sahabat yang lain yang mungkin barangkali saat itu tidak ikut bermakmum belakang Rasulullah. Kemudian dilihat lagi, barangkali sampai ayat 200 Rasulullah akan rukuk. Ternyata tidak rukuk. Sampai semuanya terbaca 286 ayat. Apakah beliau rukuk? Ternyata tidak. Di rakaat pertama dilanjutkan ke surah berikutnya. Setelah Al-Baqarah surat apa? Surah Ali Imran. Sampai terakhir, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ayat yang ke-200. Apakah beliau rukuk? Ternyata tidak, Bu. Dilanjutkan sampai selanjutnya surah apa? An-Nisa, ada 176 ayat. Barulah beliau rukuk di rakaat pertama, menghabiskan 5 juz 4 halaman lebih seperempat di rakaat pertama. Inilah seakan-akan Nabi bisa mengatakan Nabi terakhir itu bukan saya, tetapi nanti Allah akan utus sosok yang sangat dekat kepada Allah. Dalam hal mendekat kepada Allah sangat sulit sekali ditandingi bahkan oleh Nabi, oleh Rasul terdahulu. Oleh karenanya Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah kita dijadikan Allah termasuk bagian daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita saat ini hanya bagaimana menciptakan diri kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan cinta itu harus dibuktikan, Bu. Pembuktian setidaknya ada 2 secara ringkas. Yang pertama, panjenengan sebisa mungkin mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah selama 24 jam dalam beraktivitas. Contoh mudahnya jangan diremehkan. Panjenengan mau tidur, bangun tidur, ke kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk masjid dan sebagainya, mau makan. Panjenengan kalau hanya sebatas aktivitas biasa nggak akan mendapatkan pahala. Tetapi kalau dibumbui di sana ada sunnah Rasulullah, berdoa dan sebagainya, itulah nilai plusnya yang akan menghadirkan pahala di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, setidaknya panjenengan harus senang sholawat. Dan sholawat itu jangan hanya menunggu malam Jumat, tetapi sebisa mungkin dibiasakan setiap hari. Mudah-mudahan sholawat yang kita ucapkan benar-benar tulus, ikhlas. Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan satu kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di sisa usia kita ini kita bisa memaksimalkan untuk bisa cinta kepada Nabi kita, dengan harapan mudah-mudahan kelak kita bisa mendapatkan syafaat, bisa dijumpakan bahkan bertetangga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Barangkali bisa kami sampaikan, mohon maaf barangkali ada kelebihan waktu. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yeah. Yeah, yeah. Bu Yuli dan Bu Nani penuh semangat, tak pernah gentar. Nisa dan Lestari selalu pantang menyerah. Nurina dan Taufik cerdas dan penuh daya. NY Susaco dan Yaya membawa harmoni.